kawan-kawan semua. Alhamdulillah hari ini bisa cek bangunan lab kita ini guys. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan lebih ini bro, saya baru melakukan proses pengukuran terhadap sistem suhu, mulailah di lantai dasar dan terakhir saya melakukan live ini di lantai paling atas, artinya lantai 4, yang dimana lantai 4 ini terdekat dengan atap yang dominan daya terpaan angin. Dan ada beberapa hal saya sedikit membuktikan bahwa kemarin saya ada menanggapi beberapa postingan terkait masalah banyak yang mempersoalkan bahwa burung ini tidak mau pada bangunan panas, tidak mau dengan bangunan panas. Tujuan saya membuat video ini dan tujuan saya memberikan edukasi ini, artinya burung ini tidak takut panas guys ya. Buktinya kita lihat dengan alat sensor saya, yaitu gun meter, yang lebih kepada objek, bukan sensor ruang, tapi lebih kepada objek sirip, objek lantai atau plafon itu sendiri. Makanya saya menggunakan gun meter. Nah, saya memperjelaskan lagi bahwa masing-masing lantai ini punya tegangan suhu yang berbeda dan punya daya kelembapan yang berbeda juga, karena menyangkut masalah terpaan angin pada area dinding. Ketika saya mengatakan biarkan burung itu bebas memilih di lantai yang mana, itu suka-suka burung. Yang penting tugas kita menyiapkan akses yang semudah mungkin. Burung mau di lantai atas, lantai tengah, atau lantai paling dasar, tidak masalah, selama kita memberikan akses yang bagus. Jadi mohon maaf guys ya, saya tidak bermaksud menyinggung dan sebagainya, tapi ini sebagian dari edukasi bahwa ketika kita mengatakan sesuatu atau mengatakan ini tidak bagus dan itu tidak bagus, saya kira diiringi dengan penjelasan. Tidak hanya cukup kita membuat sebuah pernyataan, membuat sebuah narasi yang pangkal ujungnya kita tidak tahu. Karena memang kita di dunia walet sekarang ini banyak yang cerdas sudah. Saya jarang sebenarnya menggunakan alat-alat seperti ini. Terkadang hanya perlu pembuktian saja sebenarnya. Saya kalau masalah alat ukur seperti ini, saya lebih percaya ini daripada yang digital, yang segi 4 warna putih itu. Nah, jadi ketika saya memberikan informasi seperti ini, jangan juga kawan-kawan semau-maunya. Sebisa mungkin bangunan itu dibuat senyaman mungkin, termasuk suhunya diminimkan daripada hawa panas yang berlebihan, itu akan lebih bagus. Jangan juga mentang-mentang saya mengatakan bahwa burung ini tidak takut panas asal-asalan, jangan. Karena ini bangunan lumayan berkompetisi di sini juga, bangunan lab kita, lab yang ada di sini. Mulai dari jarak sirip yang 20 guys, mulai dari jarak sirip yang 20 sampai 60 ada semua di sini. Macam-macam alat bantu apa semua ada di sini. Mulai dari akses dan titik suara, semuanya kita lakukan di sini. Tiga bulan lebih ini baru ini saya masuk, dan saya baru sampai tadi malam. Mungkin kawan-kawan juga menanyakan beberapa hari atau beberapa bulan terakhir ini saya tidak live seperti ini karena memang saya belum bisa.
karena ada hal yang lebih penting, yaitu masalah kesehatan orang tua kami. Jadi itu guys ya, alhamdulillah pasca serangan burung hantu, alhamdulillah mulai meningkat terus, alhamdulillah. Kemungkinan kalau kawan-kawan mau tanya berapa kali saya masuk di bangunan ini selama tidak ada gangguan, selama tidak ada permasalahan, mungkin saya bisa jawab mungkin dalam setahun itu hanya 4 kali. Mungkin dalam setahun itu hanya 4 kali saya masuk di bangunan ini guys. Selama sistem suaranya tidak bermasalah, selama sistem hama dan sebagainya tidak masalah. Sekarang kita punya target ya. Target yang pertama itu target kita burung apa sarang. Itu yang pertama. Yang kedua masalah ukuran sarang. Banyak cara. Dari yang pernah saya lakukan banyak cara. Termasuk ini guys ya. Termasuk di saya ini ada alat pengabut. Nah, ini adalah alat pengabut. Tapi sudah saya pensiunkan. Sebenarnya gini, ketika kita berpikir bahwa tentang kualitas, tentang ukuran atau bentuk sarang, kalau kita ingin mengharapkan semua sarang itu ukurannya sama, sarang itu beratnya sama, dan sarang itu bentuknya sama semua, dari antara lantai dasar sampai lantai 3, maka yang akan ada stres. Saya yakin 1000%. Karena yang dimana menurut saya masing-masing lantai ini punya daya kelembaban yang berbeda, punya suhu yang berbeda. Ketika saya menginginkan lantai 4 ini nyatanya 34 derajat, saya mau samakan dengan yang lantai dasar, ini sedikit mustahil. Yang pertama, terdekat dengan LMB, yang dimana dominan pencahayaan akan lebih tinggi. Kedua, pengaruh dari sistem material sekat, mampu menyerap panas atau menyimpan panas atau memantulkan panas. Itu kita kembalikan jenis material yang kita gunakan. Kedua, masalah sistem daripada sirkulasi. Saya kira kalau untuk masalah berat ya, masalah bentuk, saya kira semuanya sarang itu ada harganya. Tapi terkhusus di bangunan saya rata-rata lantai atas ini adalah target mesin tetas. Itu poin saya, targetnya adalah mesin tetas. Saya tidak terlalu mengharapkan kualitas sarang yang begitu wow. Sebenarnya proses penjualan itu kita punya trik masing-masing dan cara masing-masing, lebih kepada proses. Nah, kalau kita berpikir masalah mau samakan semua sarang antara lantai dasar sama lantai atas, sedikit mustahil menurut saya, apalagi kondisi bangunan kita ala kadarnya seperti ini. Kalau memang bangunan ini volumenya bagus, kedua struktur dindingnya terarah, dari sistem plafon atap itu yang kita kondisikan sedemikian rupa, saya kira tidak akan jadi masalah. Jadi saya kira kita ini guys ya harus punya pilihan, harus punya pendirian. Kenapa saya mengatakan itu harus? Karena memang akan kembali kepada target kita di dunia walet ini sebenarnya apa? Apakah hanya sebatas burung bereaksi? Apakah hanya sebatas banyak koloni burung, ataukah hanya sebatas standar sarang? Nah, itu kita harus tentukan masing-masing. Saya mengukur tadi lantai untuk kondisi sekarang, karena bangunan saya ini tidak menggunakan air-airan, tidak menggunakan baskom-baskoman. Nah, ini sebenarnya yang naikkan suhunya seperti ini guys, karena apa? Kotorannya saya tidak bersihkan. Sebenarnya penguapan dari kotoran itu sebenarnya
saya sudah memaksimalkan membendung titik panas di luar ini, termasuk bawah atap dan area sisi ventilasi itu sudah saya kondisikan. Cuman yang membuat hawa panasnya ini naik yaitu pengaruh daripada titik kotoran sebenarnya. Tolong dijelaskan karakter suara disukai anakan dan tidak ada. Jadi Ridwan, ini kalau kita di dunia walet, saya sering menjelaskan, sering memberikan pemahaman bahwa tolak ukur keberhasilan, tolak ukur banyak sedikitnya sarang, banyak sedikitnya burung, saya kira tidak hanya fokus kepada suara ya, tidak hanya fokus kepada suara, banyak hal-hal lain yang harus kita perhitungkan dan pertimbangkan. Saya tidak mau mengatakan bahwa burung ini suka jenis suara ini, burung ini suka jenis karakter yang begitu, tidak. Karena selama ini yang kita lakukan ya tidak hanya 1-2 suara aja yang kita pakai. Yang terakhir ini kan kita sekarang ini bangunan khususnya lab ini dominan fokusnya ke suara inap aja sudah. Suara inap. Cuman kalau mental kawan-kawan yang sukanya kis-kis di Twitter tidak cocok menggunakan suara inap sebagai suara panggil. Jadi itu bro ya, sedikit pemahaman saya dan sedikit penjelasan saya bahwa ketika kita berargumen atau berasumsi terhadap suatu pernyataan, suatu informasi, saya kira perlu diiringi dengan penjelasan yang sedikit logis, agar kita yang melihat tidak membuat komen-komen yang menyimpang, agar kita yang membaca juga tidak berasumsi. Tidak jarang itu jatuh kepada sok-sokan seperti yang sering terjadi pada saya, sok-sokan, kemudian asal bunyi katanya. Tapi alhamdulillah kita buktikan dengan beberapa video, semoga ini juga bisa memberikan informasi. Ketika saya mengatakan itu tidak bermasalah, jangan juga dijadikan patokan. Artinya kawan-kawan yang punya modal lebih, yang punya keuangan yang cukup untuk dalam membangun selayaknya sebuah bangunan, dipermantap tuh. Tapi beda dengan kita yang dulunya berangkat dengan modal nekat ditambah modal dengkul dan ilmunya juga kira-kira. Nah, kalau yang kawan-kawan yang sekarang ini kan modalnya kuat, ilmunya bisa dibeli, buat orang yang paham-paham, semuanya tinggal dikondisikan saja. Kembali lagi kepada tujuan dan konsekuensi kita di dunia walet. Nah, ini juga buat kawan-kawan yang selalu berpikir tentang balik modal di bangunan walet ini, aduh kacau, stres. Kalau mau pikir tentang balik modal, kawan-kawan punya uang 300 atau 350, mendingan buka franchise saja. Tapi kalau untuk balik modal di bangunan walet dalam waktu 2-3 tahun, jangan dulu.